Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para narasumber pada hari ini dalam rangka podcast Saudara Irwandi. Dengan hadir di tempat kita Saudara Teguh Masjid MSc selaku Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Selatan. Juga telah hadir di sini pegiat LSM Saudara Dedi Yansah dari Forum Konservasi Loser. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang konflik satwa yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Mungkin nanti kita akan bicara banyak diskusi dan lain-lain tentang strategi dan kendala apa yang dihadapi di lapangan tentang penanganan konflik satwa di Aceh Selatan. Langsung saja kita mulai dengan sedikit dengan Saudara Pak Kadis Teguh Mas Rizal. Strategi apa dan kendala apa yang dihadapi di Kabupaten Aceh Selatan dalam penanganan konflik satwa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan? Baik, terima kasih Pak Irwandi. Pertama sekali kami ingin sampaikan bahwa konflik satwa manusia itu dengan manusia itu berbeda dengan konflik manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia ya, tidak ada yang tidak selesai. Ada fasilitasi, ada mediasi dan sebagainya. Ada komunikasi dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan antara konflik manusia dengan satwa. Jadi konflik manusia sama dengan satwa ini pendekatan dan strateginya itu harus lebih komprehensif, ya. Harus lebih komprehensif. Nah, bagaimana kita mampu memberi ruang lebih kepada satwa ya untuk hidup pada habitatnya sendiri, ya kan? Kemudian bagaimana kita ya sebagai masyarakat bisa berusaha tanpa gangguan satwa. Nah, inilah pola yang akan kita capai yang disebut dengan bagaimana hidup harmonis dengan alam. Jadi kita saling melengkapi, ya, saling bersama-sama dalam memastikan keberlangsungan alam ini menjadi lebih baik. Kemudian ada pertanyaan tadi berkaitan dengan kendala. Ya. Kendala dalam dalam penanganan konflik satwa ini tentu banyak sekali ya, banyak sekali kendalanya. Yang pertama kendalanya adalah kita harus bisa memahami akar masalah terjadinya konflik satwa, lalu kita cari solusinya. Nah, seperti apa? Misalnya saya ingin contohkan, kendalanya adalah habitat mereka terganggu sehingga satwa ini turun ke pemukiman masyarakat. Nah, lalu ketika misalnya satwa ini sudah di masyarakat, bagaimana kita kembalikan dia ke habitatnya sendiri? Ada berbagai metode, penggiringan kalau di gajah ya, dan metode-metode lain. Yang pasti bahwa kendala dalam menghadapi konflik manusia satwa ini tetap terus ada. Sehingga saya secara pribadi ketika intensitas konflik satwa manusia beberapa tahun yang lalu itu sangat luar biasa di sini di Kabupaten Aceh Selatan, saya sampaikan bahwa ini sudah habis doa, tidak ada pendekatan lain, gitu ya. Tapi teman-teman di lapangan ya, BKSDA, kemudian mitra dan semuanya bekerja dengan serius. Alhamdulillah konflik satwa manusia itu semakin reda dan alhamdulillah akhir-akhir ini sudah tidak kedengaran lagi. Gitu. Oh ya Pak Kadis, kami sedikit mengetahui tentang Pak Kadis bahwa Pak Kadis selain sama dengan sekarang selaku Kadis juga mantan pegiat LSM, pegiat lingkungan yang kita tahu. Kira-kira dengan melihat topografi dan kondisi daerah Aceh Selatan yang agak bergunung-gunung, berbukit, apakah itu juga tidak menjadi salah satu kendala juga bahwa habitat daripada satwa ini tadi menjadi tidak nyaman ketika dia berada di dalam kawasan hutan? Karena pada daerah-daerah yang cukup landai, datar itu sudah menjadi daerah areal perkebunan masyarakat yang notabene sekarang adalah banyak beralih menjadi kebun-kebun sawit, di mana kebun sawit inilah salah satu pakan gajah ya. Gajah paling suka dengan tanaman sawit. Apakah ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga
konflik ini bisa meningkat di Kabupaten Aceh Selatan? Ya, kita harus hati-hati nih Pak Irwandi ya. Kita harus hati-hati dan mencermati situasi dan kondisi hari ini itu dengan penuh perhitungan. Artinya apa? Kita harus waspada dengan situasi konversi hutan menjadi kebun ini yang semakin masif hari ini ya. Maka apabila ini terus terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan intensitas konflik manusia satwa itu akan semakin meningkat. Ya. Nah, bagaimana pula dengan topografi kita? Topografi kita yang berbukit begitu ya. Ini juga menjadi salah satu kendala ya dalam penanganan konflik itu sendiri. Bagaimana pengusiran yang satwa-satwa yang liar itu ke dalam habitatnya sendiri itu menjadi kendala bagi teman-teman yang bekerja di lapangan ya. FKL misalnya kan. Itu yang sebagaimana insiden yang pernah terjadi di Hulu Menggamat kemarin itu kan bagian dari sulit mereka melakukan penggiringan harimau begitu. Tapi ada hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan di sini. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebetulnya sangat serius dengan masalah ini. Pada tahun 2017 yang lalu, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah membuat SK ya, SK tim koordinasi penanggulangan konflik satwa. Dan ini adalah salah satunya kabupaten di Aceh yang telah mengeluarkan SK Perbub ya, seperti itu dengan melibatkan semua stakeholder di dalamnya. Jadi artinya ini tinggal lagi nanti Perbub itu kita perpanjang ya. Kita perbaharui, kemudian dengan tetap melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah, mitra, dan kelompok-kelompok lain yang ada di dalamnya, sehingga konflik satwa yang ada di daerah kita betul-betul itu bisa kita tangani dengan baik. Oh ya, sedikit lagi Pak Teguh, kita melihat bahwa di Aceh Selatan juga sekarang sudah ada hadir CRU. CRU yang dimana di situ ada satwa gajah ya, gajah-gajah jinak yang sudah dilatih. Salah satunya fungsinya mungkin fungsi hadirnya CRU inilah dalam rangka penanganan konflik gajah di Aceh Selatan. Mungkin Pak Kadis bisa memberikan sedikit penjelasan sejauh mana keberadaan CRU ini terhadap penanganan konflik satwa gajah, khusus berbicara gajah ya, yang ada di Aceh Selatan dengan hadirnya CRU ini. Jadi apalagi ini kami dengar bahwa daerah sekitar CRU ini sudah akan menjadi salah satu taman hutan raya yang keberadaannya nanti akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga fungsi CRU ini ke depan kita harapkan akan berperan penting terhadap penanganan satwa gajah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan seperti di Kapai Sesak, Jambu Dalim, di Kelut Tengah. Ini mungkin apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penanganan ini dan kehadiran CRU ini. Ya. Keberadaan konservasi respon unit NACA gitu, ini adalah wujud nyata dari kerjasama para pihak, baik pemerintah ya, non pemerintah, dalam rangka bagaimana meminimalkan konflik satwa manusia. Ya, di sana ada beberapa LSM, ada FKL, ada beberapa lembaga yang lain, lalu kemudian ada BKSDA tentunya ya. Kemudian ada pemerintah daerah juga ya. Secara bersama-sama memastikan keberadaan CRU itu tetap ada di NACA. Fungsinya apa? Fungsinya tentu saja keberadaan CRU dengan 4 gajah yang ada di sana itu untuk melakukan penggiringan gajah-gajah liar yang mengganggu pemukiman-pemukiman warga. Nah, kaitannya CRU dengan adanya Tahura ya. Yang pertama tentu kami berharap ya dari forum kita diskusi ini itu konsistensi dan komitmen BKSDA untuk tetap mempertahankan gajah di sini. Ini salah satu hal penting ya, hal penting dari keragaman kekayaan yang dimiliki oleh Taman Hutan Raya. Nah, Taman Hutan Raya Trumon namanya ya, yang pada 28 Februari 2023 kemarin ditunjuk oleh Bu Menteri dengan luas 1.865 hektar ya. Ini tentu saja sebuah taman nasional, taman hutan raya yang sangat eksotik, yang sangat luar biasa menurut kami ya. Kenapa luar biasa? Karena dia bisa menghubungkan dua bentang alam, Taman Nasional Gunung Leuser
di bagian atas, dan di bagian bawahnya itu adalah ada Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Trumon. Nah, ini yang menjadi unik ya dan menarik, sehingga Taman Hutan Raya Trumon nantinya ini menjadi salah satu destinasi penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan di sana. Sekaligus juga tempat untuk bagaimana kegiatan pariwisata ada di sana. Bisa dikolaborasi menjadi kawasan ekowisata gitu Pak. Eko-eduwisata. Sehingga bisa mendatangkan pendapatan daerah juga dari situ. Betul sekali, betul sekali. Oh ya, ketika berbicara tentang konflik satwa ini, saudara Pak Dedi, mungkin sedikit saya alihkan ke Pak Dedi, melihat fenomena-fenomena konflik satwa yang terjadi di Aceh Selatan, baik itu namanya konflik gajah, konflik harimau, konflik orangutan, dan juga disampaikan oleh Pak Kadis juga ada konflik buaya ya. Buaya ini bukan maksudnya buaya darat ya. Kalau konflik buaya darat mungkin agak lain ya. ini salah satu fenomena yang kita sangat unik di Aceh Selatan, bahwa konflik satwa yang terjadi ini sangat lengkap gitu. Dengan bentang alam yang cukup mendukung, memang kawasan Aceh Selatan ini sebagai kawasan habitat satwa yang sangat lengkap dibandingkan di Pulau Sumatera ini dan di Pulau Indonesia ini, semua satwa-satwa yang sangat karismatik ini masih berada di kawasan Aceh Selatan. Mungkin dari Pak Dedi selaku pegiat lingkungan ini bisa melihat dari segi konflik satwa ini, melihat dari segi bagaimana sih membuat hidup bersahabat dengan alam ini. Mungkin Pak Dedi pengalaman di luar negeri ini bisa melihat mengimplementasi bagaimana sih strategi kita ke depannya terhadap penanganan konflik di Aceh Selatan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Irwandi, terima kasih Pak Kadis. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis juga. Jadi dari beberapa satwa liar yang sering terlibat konflik dengan manusia atau interaksi negatif dengan manusia, harimau yang gajah kalau di kawasan Aceh Selatan ini lumayan tinggi ya, apalagi belakangan ini. Yang pertama, saya sebenarnya ini cukup luar biasa nih apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis ya dengan tim. Jadi persoalan konflik ini sebenarnya cukup kompleks ya. Interaksi negatif ini penyelesaiannya itu nggak bisa dilakukan secara bagian-bagian atau spasial-spasial. Itu harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi saya pikir ini gagasan membuat tim koordinasi para pihak dan juga melibatkan masyarakat, berbagai komponen tokoh masyarakat, kemudian berbagai komponen pemerintah, otoritas yang ada di Aceh Selatan ini luar biasa nih Pak Kadis, dan saya pikir ini bisa menjadi contoh-contoh menjadi contoh dari daerah-daerah yang lain ya. Jadi memang seperti gajah Pak Irwandi ya. Jadi saya sebenarnya kalau misalnya belajar di luar negeri, sebenarnya orang luar negeri itu harus belajar di orang Aceh Selatan. Jadi yang saya dengar ya, saya bukan orang Aceh Selatan tapi sering di Aceh Selatan, saya di Banda Aceh. Jadi saya mendengar banyak cerita dan perilaku masyarakat atau nenek moyang di Aceh Selatan ini luar biasa terhadap lingkungan, terhadap satwa liar. Salah satu yang mempertahankan hutan dan satwa liar di Aceh Selatan saya pikir karena kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh Selatan. Bagaimana mereka menganggap misalnya harimau sebagai datuk ya kalau di sini Bang ya. Jadi itu cukup luar biasa ya penghargaan dan sebagainya. Jadi cerita dulu itu bahkan ada orang Aceh Selatan tuh yang seolah ada harimau milik dia seperti itu. Jadi dia bisa memanggil kadang-kadang dan sebagainya. Ini saya pikir suatu pandangan yang luar biasa ya, kearifan lokal yang luar biasa. Dulu saya pernah dengar itu cerita harimau itu sering bermain di kebun durian kalau musim durian. Dan masyarakat lokal itu tahu kapan harimau itu masuk ke kebun durian. Berbagi jatah sampai berbagi jatah. Itu sebenarnya kearifan-kearifan lokal yang mungkin saat ini mulai pelan-pelan hilang dan harus dibangkitkan kembali ya. Dan mungkin ini juga salah satu bisa dijadikan salah satu strategi juga bagi lembaga-lembaga yang bergiat di dalam lingkungan ini, bagaimana menghidupkan kearifan lokal ini. Benar. Sehingga manusia ini bisa bersahabat dengan alam, sehingga alam juga bisa bersahabat dengan manusia. Ini harus kita kita ungkitkan kembali, sehingga perlu strategi apa yang harus kita lakukan terhadap ini sebenarnya. Mungkin dari intervensi yang dilakukan oleh
baik lembaga ataupun dari pemerintah ini maksudnya harus kolaboratif nih. Harus saling berkolaboratif dalam rangka penanganan konflik satwa ini. Mungkin upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh FKL sendiri sebetulnya? Baik, makasih Bang Wandi. Khususnya di kami sendiri di Forum Konservasi Loser. Forum Konservasi Loser merupakan lembaga SM lokal yang mendukung otoritas kawasan baik BKSDA Aceh, kemudian KPH tentunya, kemudian Taman Nasional dan Dinas Kehutanan Aceh. Salah satu hal yang kami dukung adalah untuk mitigasi interaksi negatif ya, konflik antara satwa liar dengan manusia di kawasan ekosistem Loser. Nah, khusus di Aceh Selatan, beberapa kegiatan yang kita dukung. Yang pertama adalah pembangunan barir gajah di Kapas Sesak. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan survei dengan BKSDA termasuk melibatkan tim KPH. Jadi untuk menutup akses gajah dari kawasan hutan ke kawasan pemukiman, khususnya di Kapas Sesak dan Pasir Bulo ya, ada sekitar 6 sampai 7 kilo. Jadi harapan kita dengan menutup akses tersebut, kita bangun barir, gajah yang ada dalam kawasan hutan Suraya Bengkung tidak lagi bisa mengakses ke kawasan pemukiman masyarakat, karena gajah ini punya home ring. Dulu itu ada perkebunan masyarakat yang di Pasir Bulu, kemudian kawasan Kapas Sesak dahulunya merupakan home ring dia. Jadi gajah pasti akan kembali mengunjungi home ringnya. Jadi kita tutup aksesnya, kita buat barir. Sedikit kita ketahui bahwa gajah-gajah yang berada di kawasan hutan ini kan keberadaannya lebih banyak di kawasan lindung. Lindung dan ada juga yang berada di kawasan TN. Sehingga ini kan perlu kolaboratif yang sangat intens sebenarnya. Benar. Penanganan terhadap satwa gajah ini sendiri. Apalagi kita bicara dengan harimau tadi. Harimau jangankan bermain di kawasan Taman Nasional, AL juga di APL juga masih banyak nih Pak Kadis ya. Di Pak Kadis kita lihat fenomena di Aceh Selatan di mana-mana turun harimau. Di mana-mana turun harimau, Mekik, Sawang, Samadua, sampai wilayah Klut, Bakongan, Trumon. Kalau gajah mungkin daerah-daerah tertentu saja ya. Benar. Ini juga fenomena-fenomena yang harus kita antisipasi sehingga perlu strategi bersama ini Pak Kadis. Mungkin langkah apa yang dilakukan upaya-upaya dari pemerintah daerah sendiri juga dari lembaga. Mungkin ini perlu penanganan bersama ini Pak Kadis. Nah, untuk harimau Sumatera sebenarnya seperti Bang Wandi bilang, jadi kalau harimau dia bisa masuk lewat mana saja. Kalau misalnya gajah memang punya home ring, kemudian ada barir alami ya, misalnya gunung, sungai yang terjal dia tidak bisa masuk. Jadi kalau di Kapas Sesak itu kita sambungkan antara barir alami dengan barir buatan yang kita buat fencing atau kanal gajah. Kemudian juga ada beberapa kegiatan edukasi dan didukung oleh mitra lainnya untuk penanaman tanaman-tanaman yang tidak disukai gajah, misalnya jeruk purut dan sebagainya ya, sehingga gajah tidak datang ke kebun tersebut. Nah, untuk harimau sendiri karena memang dia nggak bisa kita tutup nih, kecuali kalau di luar negeri mungkin Taman Nasional itu dipagar Bang, cuma luar negeri mungkin Taman Nasional kecil kan, dipagar dengan fencing. Kalau kita nggak mungkin pagar nih, butuh biaya. Tapi kalau misalnya pemerintah ke depan punya dana yang bagus, bisa dipagar itu seluruhnya. Kalau mungkin program Bang Wandi ke depan nih. Luar biasa kalau dipagar itu biaya triliunan itu. Untuk harimau sebenarnya kenapa agak tinggi ya selama ini di Aceh Selatan dan di Aceh dan Sumatera sebenarnya ini dulu. Apakah ada hubungannya dengan tingkat populasi yang semakin meningkat gitu? Nah, pertama sebenarnya ada gangguan habitat tetap ya, karena memang masyarakat kan terus tumbuh nih. Jadi kemudian ada alih fungsi kawasan dan sebagainya. Kemudian sejak tahun 2019 itu ada namanya virus demam babi ya. Itu yang menyebabkan banyak babi di dalam hutan. Tim ranger kita juga dengan KPH pernah menemukan juga ada sarang babi yang tinggal bangkai. Jadi itu virus itu dari mungkin babi ternak yang di daerah sebelah Sumatera Utara dibuang ke sungai mungkin dan terjangkit dengan babi di kawasan kita yang liar. Dan hampir dulu itu kawan-kawan ranger itu sulit sekali menemukan bekas tanda babi, dan hampir banyak sekali babi yang temuan babi yang mati. Nah, ini karena mangsa harimau di dalam sudah kurang, apalagi ada perburuan lagi untuk babi yang sering keluar di masyarakat ini, banyak yang diburu tuh Bang Wandi. Ada informasi itu yang sampai dibawa ke daerah provinsi Medan, di Sumut dan Medan ya. Jadi harimau ketika keluar di masyarakat dulu banyak makanan sehingga tidak menyerang
misalnya ternak dan sebagainya. Sekarang babinya sudah tidak ada, jadi sehingga menyerang ternak dan sebagainya. Dan pola satu lagi adalah masyarakat kita sekarang banyak pelihara kambing misalnya, kerbau atau sapi, dia lepas seperti itu, dan itu bisa diserang harimau. Kalau mungkin sekarang beberapa program yang dilakukan BKSDA dan beberapa mitra membuat kandang anti harimau. Jadi satwa liar, satwa ternak seperti kambing, kerbau itu dikandangin supaya tidak bisa diserang harimau waktu malam dan sebagainya. Itu hal-hal yang dilakukan untuk harimau ya. Dan mungkin juga bisa secara alami, mungkin Bang Irwandi punya program ke depan untuk meningkatkan populasi satwa mangsa lagi dalam hutan, bisa buat misalnya budidaya perbanyakan untuk satwa mangsa untuk harimau, misalnya apakah rusa atau babi yang mungkin nanti bisa diarkan kembali ke kawasan hutan sehingga pakan di dalam harimaunya banyak dan dia tidak mau keluar untuk ada gangguan dengan manusia gitu. Oh ya, sedikit Pak Kadis, selaku penduduk asli di Kabupaten Aceh Selatan, mungkin lebih tahu banyak tentang kearifan lokal yang ada terjadi di Aceh Selatan. Bahwa kita tahu kalau zaman dahulu satwa itu hidup bersahabat dengan alam, hidup bersahabat dengan manusia, baik harimau, gajah ataupun satwa lainnya. Mungkin waktu itu kan ada kearifan lokal bahwa ketika ada masa-masanya ya, misalnya ketika masa berburu rusa, misalnya di masa ini kita boleh berburu rusa, ini tidak. Ini mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan selaku yang lebih tahu tentang daerah Aceh Selatan ini, bisa menjelaskan sedikit tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita Aceh Selatan ini tentang terhadap penanganan konflik satwa yang ada di Aceh Selatan. Ya, yang pertama yang harus kita pahami secara bersama ya, bahwa konflik satwa manusia bukan hanya sekarang, dulu juga terjadi. Beberapa sejarah itu di wilayah bawah, di bagian bawah di SEM ya, itu ada konflik buaya putih dulu kan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana kearifan lokal dan budaya masyarakat itu hidup bersahabat dengan satwa gitu ya. Nah, yang paling penting menurut kami adalah yang kita lihat itu, yang pertama itu ada perilaku tertentu dengan satwa gitu. Saling menghargai, sehingga ada pandangan kalau dengan harimau itu nek gitu. Kan begitu. Kalau dengan buaya itu putro. Gitu. Jadi ada penghargaan. Kalau gajah putro merhum. Po merah. Jadi di tradisi kita di Aceh itu ada panggilan-panggilan yang penghormatan seperti itu. Itu salah satu wujud bagaimana kita sama ciptaan Allah itu saling menghargai. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu yang sebagaimana kita sampaikan tadi ya, ini saling berbagi bahwa mereka itu ada hak hidup mereka ini, begitu ya. Kita juga ada hak kita. Oleh karenanya ketika misalnya orang-orang tua kita masuk ke pergi mencari nafkah di hutan itu, dia kadang-kadang pasang niat, saya mencari nafkah. Lalu kalau ketika ada suara kresek-kresek yang diduga harimau, saya nenek cari nafkah di sini. Kalau nenek cari nafkah silakan. Jadi hal-hal yang ringan sebenarnya. Sedikit Pak Kadis, kita juga pernah mendengar ketika masyarakat pergi berkebun, ada kita dengar kearifan lokalnya, ada yang pakai tali pinggangnya pakai tali urat istilahnya, dari bahasa Aceh urat pada bahasa akar-akaran. Kalau kemudian pakai tongkat kayu. Ini salah satu juga strategi bagaimana dia bisa tahu dengan alam dan satwa sehingga dia bisa itu. Mungkin itu salah satu juga mungkin. Bisa jadi ya, itu salah satu. Tapi yang dalam fenomena yang terjadi yang saya amati pada beberapa tahun yang lalu itu ada 3 insiden. Yang pertama insiden di Simpang Sebadi begitu. Lalu insiden di Pantan Luas Tapak Tuhan. Dan yang ketiga adalah insiden di Mekik, Jambu Kapen Mekik. Itu sama-sama manusia berkonflik dengan harimau. Sehingga saya sempat buat artikel dulu yang dimuat Islam di Indonesia itu harimau dan perempuan. Ya. Nah jadi saya ambil benang merahnya ketika di Simpang suaminya bergelut dengan harimau,
datang istrinya pas pakai parang pas ditebas di sini sehingga harimau itu sakit. Kemudian almarhum pawang harimau yang dari Aceh Jaya itu kita turunkan. Seminggu kemudian kita temukan si harimau ini mati. Gitu. Pun demikian di sini yang dipantau luas juga seperti itu. Dia memangsa orang, kemudian dibantu sama istrinya, tapi harimau itu mati. Lalu yang di Muki juga seperti itu. Nah, apa intinya? Intinya adalah, nah ini ada pesan sebenarnya. Kalau kita ini ingin petani ya, ingin berangkat ke kebun, mencari nafkah. Bawa istri gitu. Bawa istri begitu. Jadi jangan nanti istri ini ada dua hal nih. Yang pertama istri kita selamat dari gangguan di rumah, tidak was-was kita dalam mencari nafkah. Tidak berpikir Kemudian ketika kita bersama dengan kita, dia juga akan selamat. Kita juga selamat dari harimau terutama ya. Barangkali itu. Tapi ada hal yang paling penting menurut kami. Mungkin ini yang terakhir ini Pak Irwandi. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa konflik manusia satwa ini tidak boleh diselesaikan secara parsial. Jadi dia harus komprehensif. Nah oleh karenanya satu hal yang paling penting adalah kita selesaikan secara kolaboratif. Siapa melakukan apa, siapa melakukan apa. Nah, ya oleh karenanya yang kami sampaikan tadi yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah membuat perbuk dengan melibatkan semua pihak ini adalah sesuatu yang menarik begitu ya. Sehingga persoalan-persoalan konflik manusia satwa itu bisa segera kita tangani. Dan barangkali yang terakhir yang kami sampaikan kekayaan alam kita ini dengan keberagaman dan yang ada di dalamnya tentu ini harus kita jaga dengan baik ya. Sehingga sedikit Pak Haris. Ya. Ini sebenarnya kan Aceh Selatan dengan sumber alamnya yang luar biasa dengan habitat satwa yang luar biasa ini juga menjadi ikon sebenarnya, menjadi ikon bahwa Aceh Selatan menjadi ikon bagi ini khusus ya, bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk mencari sumber sumber pendanaan ke luar daerah, ke luar negeri dengan ikon yang ada di Aceh Selatan ini semua. Sehingga apa yang sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, saya ingin closing statement terakhir dari Pak Dedi selaku pegiat mungkin. Bang Wandi, jadi memang seperti tema kita sebelumnya bahwasanya memang pembicaraan tentang konflik satwa liar dan manusia atau yang disebut dengan interaksi negatif satwa liar dengan manusia. Nah, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis LH tadi, satwa liar karismatik ini harimau, gajah dan lainnya yang cukup lengkap di sini. Yang dahulunya menjadi interaksi negatif dengan manusia, bagaimana itu ke depan menjadi interaksi positif. Ya bisa mungkin nanti pola-polanya harapan ya secara kolaboratif tadi yang negatif bisa jadi positif. Jadi ikon-ikon ini sebenarnya menjadi resource sumber yang bisa dikelola dengan baik dan menjadi resource baik itu ekowisata dan sebagainya. Di harapan kita seperti itu. Dan tadi ya yang paling inti bagaimana kearifan-kearifan lokal yang dahulunya cukup kental di Aceh Selatan ini kembali ditingkatkan kembali. Mungkin closing statement terakhir dari Dinas LHK Aceh tentang LHK Kabupaten Aceh Selatan terhadap penanganan konflik satwa di Aceh Selatan ini, mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Ya, sebagaimana kami sampaikan tadi, kata kuncinya adalah kolaboratif. Jangan KPH itu main sendiri, jangan mitra-mitra itu juga main sendiri. Kami juga tidak boleh main sendiri. Jadi kita harus bersama bagaimana melakukan penanganan terhadap insiden ya. Bagaimana melakukan upaya penyelesaian konflik manusia satwa secara lebih komprehensif. Nah, kita tidak bisa main sendiri-sendiri. Yang kedua tentu saja sebagaimana kita tadi sudah sampaikan bahwa salah satu potensi konflik ini dipicu oleh konversi hutan menjadi kebun. Nah, oleh karenanya penegakan hukum lingkungan itu menjadi salah satu hal paling penting di sini. Nah, kita punya PAMUD, ya. Ini bagaimana PAMUD ini bisa lebih maksimal bekerja, memastikan bahwa ini tidak boleh dikonversi menjadi kebun dan sebagainya. Oke, nah, seperti itu. Terima kasih. Dan tentu saja terakhir, kalau itu yang terjadi,
maka kita bisa hidup harmonis dengan alam, Pak. Terima kasih atas kehadiran Pak Kadis LHK Aceh Selatan, Pak Tepung Masyal dengan juga Saudara Dedi Yansah dalam kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kita hari ini menjadi salah satu solusi terhadap penanganan konflik satwa di Aceh Selatan. Selamat bagi kita semua. Selamat bagi masyarakat mendengar apa yang kami sampaikan ini menjadi salah satu solusi terhadap penanganan konflik satwa di Aceh Selatan. Sampai ketemu lagi dengan podcast yang akan datang. Kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan kebun sawit green di Aceh Selatan ke depan dengan fenomena-fenomena alam yang ada terjadi di Aceh Selatan. Bagaimana kita garap masyarakat berkebun dengan sistem sawit hijau. Ini salah satu juga strategi yang akan kita bicarakan terhadap penanganan yang lingkungan di Aceh Selatan ke depan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Teguh Masyal. Kita tutup acara kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.